Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Elsie di dalam ibadah daring di hari Minggu keempat di bulan Maret 2021 ini. Adik-adik masih tetap semangat kan? Nah, adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan kidung ceria, Alkitab, dan alat tulis serta persembahan sebelum kita memulai ibadah kita. Mari adik-adik kita menyanyi dari Kidung Ceria 361 Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan, nafas kehidupan yang masih boleh Engkau berikan kepada kami di hari ini. Tuhan, berkati ibadah daring kami di hari Minggu ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Kau pimpin dan sertai dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Setelah itu baru kita membaca Mazmur ya adik-adik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita menyanyi kembali dengan lagu Baca Kitab Suci. Yang semangat ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita ya untuk membaca firman Tuhan. Persiapkan juga hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pembacaan firman yang boleh kami baca, kami renungkan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, memahami setiap firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Dan firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sebagai umat yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius pasal 21 ayat 6-11. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang peristiwa saat Yesus datang ke Yerusalem. Masa Paskah telah tiba, Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba, ia menyuruh 2 orang muridnya untuk mencari seekor keledai. Setelah keledai datang, para murid dengan cepat menghamparkan kain-kain mereka di atas keledai tersebut. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, kata Hosana
Artinya, selamatkanlah sekarang. Mereka memohon kepada Yesus agar Yesus menolong mereka. Adik-adik, peristiwa Yesus dielulukan ini hendaknya menunjukkan beberapa hal yang mau dinyatakan oleh Yesus. Antara lain, tindakan Yesus hendak menyatakan bahwa Ia adalah Mesias, Sang Raja Damai. Yang kedua, Yesus sangat mengetahui bahwa peristiwa ketika Yesus disambut oleh banyak orang dengan sangat antusias dapat menyebabkan para tokoh-tokoh Yahudi marah dan membencinya. Namun hal ini harus terjadi agar rencana Allah tentang karya keselamatan Yesus melalui peristiwa kayu salib dan kematian serta kebangkitannya harus dapat digenapi. Dan yang ketiga, kedatangan Yesus dengan menggunakan keledai hendak mengajak orang-orang Yahudi memahami bahwa Mesias bukanlah raja di duniawi karena kerajaannya tidak di dunia. Ya, hari ini kembali kita diingatkan bahwa Yesus yang adalah Allah itu sendiri yang datang dalam kesederhanaan. Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dari zaman para nabi untuk menghadirkan damai. Setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa menyambut kedatangan Yesus dengan baik dan setia. Kedatangan Yesus seharusnya senantiasa direspon oleh semua orang. Artinya, karya keselamatan Yesus yang hadir dalam hidup harus senantiasa direspon dengan baik lewat tindakan hidup yang nyata dengan menjadi teladan Kristus di dunia. Misalnya, kamu berani melerai teman yang berantem. Terus, kamu berani menegur teman yang mencontek. Terus, kamu memberikan pertolongan kepada teman yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi yang bisa kamu lakukan. Nah, adik-adik, apakah kamu mau menyambut Yesus dengan setia? Apakah kamu mau menyambut Yesus dengan selalu mengusahakan damai? Bagaimana ya cara untuk mengusahakan damai? Apapun yang kamu lakukan, ayo, setialah menyambut Yesus dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Mari adik-adik, kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami untuk tetap setia menyambut Yesus dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk aktivitas anak TK, kakak punya gambar, nanti adik-adik warnai gambar tersebut ya. Dan untuk aktivitas anak kecil dan anak tanggung, kakak minta tolong adik-adik menuliskan apa yang adik-adik akan lakukan untuk mengusahakan pendamaian sebagai wujud nyata kamu menyambut Tuhan Yesus. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang,
anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Saudaramu, Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang sakit maupun keluarga kami yang sakit. Berkati pulihkan mereka lewat obat dan maupun dokter. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Doa. Ya Tuhan Yesus, pagi ini Kakak Adel ingin berdoa untuk bangsa dan negara Kakak Adel yang sedang diserang corona. Berkati dengan serangan corona ini, semuanya akan hilang, tidak ada lagi di bumi kami. Dan kami harap doa kami bisa terkabul ya Tuhan. Dengarkan doa kami selanjutnya. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendoakan kedua orang tua kami, ayah dan ibu. Tolong mereka supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang, sehat tanpa kurang suatu apapun. Berkati kehidupan mereka juga supaya tetap senantiasa bahagia dan sejahtera di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Samaria. Ya Tuhan, berkati para pendeta majelis dan kakak layan agar bisa menyampaikan firman dengan baik. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk keadaan sehat yang Tuhan boleh berikan sampai saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kami anak-anak-Mu untuk tetap saling setia kepada Tuhan saja dalam situasi dan kondisi apapun. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita siapkan uang persembahan. Lalu persembahannya bisa adik-adik titipkan kepada mama papa kalian untuk ditransfer ke rekening gereja. Mari kita menyanyi dari lagu 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat membantu untuk pembangunan gereja kami ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu
kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk selalu setia menyambut Yesus. Dan kiranya Roh Kudus-Mu selalu memberikan kami kekuatan dalam menjalani hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Halo adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak Samaria telah selesai. Tetapi sebelum adik-adik menutup layar handphone, laptop, ataupun televisi adik-adik, jangan lupa ya untuk mengisi absensi melalui Google Form dengan kata kunci setia. Sekali lagi kata kuncinya setia. Jangan lupa absensi ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.